7 golongan yang selamat dari fitnah akhir zaman. Bayangkan, jika dunia ini berada di ambang kehancuran. Badai fitnah datang silih berganti, mengikis iman, menyesatkan pikiran. Tapi tenang, ada 7 golongan istimewa yang telah Allah jamin keselamatannya. Mereka ini seperti benteng kokoh di tengah gelombang besar. Apakah Anda salah satunya? Bagaimana cara kita agar termasuk ke dalam kelompok yang beruntung ini? Simak video ini sampai tuntas, karena ini adalah peta jalan kita menuju keselamatan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat iman, selamat datang kembali di channel yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas satu tema yang super penting, yang harus kita tanamkan di hati. 7 golongan yang selamat dari fitnah akhir zaman. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan terbaik Anda untuk dakwah digital ini. Klik tombol like sekarang juga. Tinggalkan komen di bawah, berikan komentar apapun. Subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video penting lainnya. Sudah? Oke, mari kita mulai. Di tengah kemajuan teknologi, gemerlap dunia, dan berbagai ujian yang datang, kita merasakan bahwa zaman ini penuh dengan fitnah. Namun, kita harus berpegang teguh pada harapan. Ada 7 golongan manusia yang dijanjikan akan mendapatkan perlindungan istimewa dari Allah. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. 1. Pemimpin yang adil. Mari kita mulai dengan golongan yang pertama. Sebuah posisi yang sangat mulia sekaligus penuh tantangan. Pemimpin yang adil. Dalam konteks ajaran kita, istilah pemimpin ini sangatlah luas. Ia tidak hanya terbatas pada presiden, raja, atau menteri saja. Ia adalah siapapun yang memegang tampuk amanah, baik besar maupun kecil. Anda yang menjadi kepala keluarga adalah pemimpin. Anda yang menjadi ketua tim di kantor adalah pemimpin. Anda yang menjadi ketua RT atau ketua komunitas adalah pemimpin. Bahkan, kita sendiri adalah pemimpin bagi diri kita, pikiran kita, dan hawa nafsu kita. Mengapa golongan ini mendapatkan jaminan keselamatan istimewa dari fitnah akhir zaman? Karena di zaman yang penuh gejolak, godaan untuk tidak adil itu sangat besar. Kekuasaan itu menarik. Ia bisa menawarkan harta, pujian, dan kenyamanan yang seringkali mengaburkan mata hati. Ketika seorang pemimpin diuji dengan fasilitas yang melimpah, dengan tekanan dari berbagai pihak, namun ia tetap teguh menjalankan amanah sesuai koridor kebenaran dan keadilan. Ia telah lulus dari ujian terberat di dunia ini. Keadilan di sini berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Ia tidak memihak kepada kelompok tertentu hanya karena kedekatan atau kesamaan kepentingan. Ia memberikan hak kepada yang berhak, menghukum yang bersalah tanpa pandang bulu, dan mengambil keputusan yang paling membawa manfaat bagi masyarakat umum, bukan hanya untuk dirinya sendiri atau kroni-kroninya. Bayangkan seorang kepala keluarga yang adil. Ia membagi kasih sayang dan perhatiannya secara merata kepada semua anak. Ia memperlakukan istrinya dengan penuh kemuliaan. Ia mencari nafkah dengan cara yang halal. Dan ia mendidik keluarganya di atas nilai-nilai kebaikan. Keluarga yang dipimpinnya akan menjadi benteng pertahanan pertama dari segala fitnah yang datang dari luar. Bayangkan seorang pemimpin negara yang adil. Ia menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama, pelayanan publik yang efisien, dan bahwa hukum ditegakkan tanpa ada double standard. Dengan keadilan, masyarakat menjadi tentram, kesenjangan sosial berkurang, dan energi negatif berupa iri, dengki, atau perpecahan akan hilang. Keadilan adalah tiang pancang yang menahan masyarakat agar tidak roboh diterjang badai fitnah. Kesusahan di akhirat bagi para pemimpin yang zalim sangatlah berat. Oleh karena itu, jaminan keselamatan ini adalah hadiah teramat indah bagi mereka yang berhasil melewati ujian terberat di dunia, ujian kekuasaan. Ini adalah pengakuan bahwa ia telah memilih Allah dan kebenaran, di atas segala kenikmatan fana yang ditawarkan oleh dunia. Mari kita berusaha menjadi pemimpin yang adil, sekecil apapun lingkup kepemimpinan kita. 2 pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Poin kedua ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Mengapa pemuda mendapatkan tempat yang begitu istimewa dalam janji keselamatan ini? Karena masa muda adalah masa-masa penuh gejolak dan energi luar biasa. Ia adalah masa puncaknya godaan, masa puncak kekuatan fisik,
dan masa puncak eksplorasi. Di usia ini, dorongan untuk mengikuti hawa nafsu sangat kuat. Kebebasan, pergaulan yang melenakan, dan akses mudah terhadap segala bentuk hiburan dan kemaksiatan, semua itu seperti magnet yang menarik hati pemuda dari jalur kebenaran. Seorang pemuda di zaman ini menghadapi fitnah yang dahsyat dari media sosial, dari konten-konten yang merusak moral, dari tekanan teman sebaya untuk ikut dalam gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai agama. Menjaga diri di tengah arus deras godaan ini memerlukan kekuatan iman yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika seorang pemuda, dengan segala kekuatan dan kesempatan yang ia miliki, memilih untuk mengarahkan energinya pada ketaatan, memilih untuk menyibukkan diri dengan amal soleh, menjauhi narkoba, pergaulan bebas, dan konten yang tidak bermanfaat, ia telah membuktikan kualitas imannya yang tertinggi. Ini adalah pilihan sadar untuk mendahulukan ridho Allah di atas kesenangan sesaat. Contoh ketaatan pemuda ini bisa beragam. Misalnya, ia memilih bangun dini hari untuk sholat subuh berjamaah di masjid, padahal teman-temannya baru tidur setelah begadang. Ia fokus pada pendidikannya dan berbakti kepada orang tua, menjauhi gadget dan hiburan yang melalaikan. Ia menggunakan media sosialnya bukan untuk pamer kemewahan atau mencari validasi diri, tetapi untuk menyebarkan kebaikan dan reminder positif. Ia berani mengatakan, tidak, pada ajakan teman-temannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ini adalah aset terpenting bagi peradaban. Mereka adalah calon pemimpin, calon ulama, calon pendidik, dan calon orang tua yang akan meneruskan nilai-nilai kebaikan di masa depan. Mereka sedang membangun fondasi karakter yang kokoh sejak dini, fondasi yang tidak akan goyah ketika badai fitnah sosial, ekonomi, dan politik menerpa. Jaminan keselamatan ini adalah penghargaan atas perjuangan berat mereka melawan godaan usia. Ketika hari akhir tiba, pemuda ini akan menjadi saksi bahwa mereka menggunakan masa emas mereka bukan untuk dunia yang fana, tetapi untuk investasi abadi di sisi Allah. Jika Anda adalah seorang pemuda, jadikanlah kisah ini sebagai motivasi Anda. Jika Anda memiliki anak atau kerabat yang masih muda, doakan dan dukunglah mereka untuk menjadi golongan istimewa ini. 3. Seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Mari kita pindah ke golongan yang ketiga, yang dikenal sebagai seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Golongan ini adalah potret nyata dari kecintaan yang murni kepada Sang Pencipta, diwujudkan dalam ikatan emosional yang kuat dengan rumahnya di bumi. Di zaman kita sekarang, fitnah terbesar adalah kesibukan dan kenyamanan. Kita memiliki segala kemudahan untuk melakukan ibadah di rumah. Kita bisa streaming ceramah, sholat sunnah sendiri, bahkan sebagian orang merasa lebih nyaman dan praktis melakukan segala hal tanpa harus beranjak dari sofa. Inilah yang membuat masjid sering terasa jauh, bahkan bagi mereka yang tinggal berdekatan dengannya. Namun, bagi golongan istimewa ini, masjid bukan sekadar bangunan fisik. Masjid adalah pusat kehidupan, tempat peristirahatan jiwa, dan charger iman. Hati mereka secara harfiah terikat pada tempat itu. Begitu sholat fardu selesai, mereka sudah merindukan waktu sholat berikutnya. Mereka merasa resah jika ada waktu sholat yang terlewatkan tanpa mereka tunaikan di sana, bersama dengan jamaah lainnya. Keterikatan ini menunjukkan beberapa hal fundamental. Prioritas hidup. Bagi mereka, panggilan Allah melalui azan lebih penting daripada urusan pekerjaan, bisnis, atau hiburan duniawi. Ini adalah bukti nyata bahwa mereka mendahulukan akhirat di atas dunia. Perjuangan melawan kemalasan. Dibutuhkan perjuangan besar untuk konsisten mendatangi masjid, terutama saat cuaca tidak mendukung, atau saat badan terasa lelah, atau saat godaan untuk melanjutkan tidur pagi sangat kuat. Orang yang terpaut hatinya pada masjid telah memenangkan pertarungan melawan hawa nafsunya sendiri. Memakmurkan rumah Allah, mereka berkontribusi aktif dalam menghidupkan masjid. Mereka bukan hanya sholat, tetapi juga berusaha mengikuti kajian, membantu kebersihan, atau sekadar berinteraksi positif dengan jamaah lain, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan persatuan umat. Hubungan antara masjid dan keselamatan dari fitnah sangatlah erat. Masjid adalah tempat terbaik untuk mendapatkan support sistem keimanan. Di sana kita bertemu orang-orang soleh, mendengarkan nasihat, dan menyaksikan secara langsung bukti ketaatan orang lain, yang secara otomatis akan meningkatkan motivasi kita untuk berbuat baik. Ketika fitnah sosial dan moral datang dari luar,
hati yang selalu terisi energi spiritual dari masjid akan sulit ditembus dan digoyahkan. Mereka yang hatinya terpaut pada masjid akan mendapatkan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan selain darinya, sebagai balasan atas pengorbanan mereka meninggalkan kenyamanan dunia demi cinta dan kerinduan pada rumahnya. Mari kita evaluasi, seberapa sering hati kita menoleh dan merindukan panggilan sholat di masjid. Jadikan ini sebagai salah satu target amal kita. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Golongan keempat adalah gambaran indah dari persaudaraan yang sejati. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Di akhir zaman yang penuh dengan individualisme dan kepentingan pribadi, cinta seringkali didasarkan pada hal-hal yang fana, kecantikan, kekayaan, kedudukan, atau keuntungan sementara. Namun, golongan ini membangun fondasi hubungan mereka di atas pilar yang paling kokoh, cinta karena Allah. Apa artinya mencintai seseorang karena Allah? Itu artinya, alasan utama Anda berinteraksi, berteman, atau bersaudara dengan orang tersebut bukanlah karena Anda mendapatkan keuntungan duniawi darinya, melainkan karena Anda melihat ketaatan, kesolehan, dan kebaikan pada dirinya, yang mengingatkan Anda kepada Allah. Hubungan yang dibangun di atas dasar ini memiliki ciri-ciri khusus. Saling mengingatkan. Ketika salah satunya lalai atau melakukan kesalahan, yang lain segera mengingatkan dengan lembut dan bijaksana, bukan untuk menghakimi, melainkan karena takut temannya jatuh dalam dosa. Saling mendukung dalam kebaikan. Mereka akan saling mengajak untuk sholat, berpuasa, menghadiri majelis ilmu, atau bersedekah. Mereka adalah tim yang berkolaborasi menuju surga. Pertemuan dan perpisahan yang mulia. Mereka bertemu untuk ketaatan, misalnya, belajar bersama, berdakwah, atau berdiskusi ilmu agama, dan ketika mereka harus berpisah, mereka berpisah juga dalam keadaan mengingat dan memuji Allah. Bahkan saat tidak bersama, mereka saling mendoakan. Mengapa cinta jenis ini menjadi benteng pertahanan dari fitnah akhir zaman? Fitnah terbesar hari ini adalah perpecahan dan kesendirian. Ketika seseorang merasa sendiri, ia lebih mudah rapuh, putus asa, dan terseret ke dalam lingkungan yang salah. Sebaliknya, dua orang yang saling mencintai karena Allah membentuk sebuah ikatan kolektif yang sangat kuat. Mereka adalah jaring pengaman sosial dan spiritual bagi satu sama lain. Ketika satu orang sedang lemah imannya, yang lain akan menariknya kembali ke atas. Mereka saling menguatkan di masa-masa sulit dan saling berbagi kebahagiaan di masa-masa lapang. Cinta karena Allah mengajarkan kita untuk tidak egois. Kita mencintai saudara kita, bukan karena apa yang bisa ia berikan kepada kita, tetapi karena kita ingin melihatnya selamat dan mulia di sisi Allah. Cinta inilah yang akan abadi. Semua jenis cinta yang dilandaskan pada hal-hal duniawi akan putus pada hari kiamat, kecuali cinta yang didasarkan pada ketakwaan ini. Mari kita identifikasi, siapa dalam hidup kita yang kita cintai murni karena keimanannya, yang selalu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Perkuatlah ikatan tersebut, karena persahabatan sejati adalah investasi terbesar kita untuk keselamatan di hari akhir. 5. Seseorang yang menolak ajakan maksiat. Kita melangkah ke golongan yang kelima, sebuah gambaran dari integritas moral yang tertinggi, seseorang yang menolak ajakan maksiat dalam kesempatan emas. Golongan ini adalah pahlawan iman yang tidak banyak disorot. Mereka bukan hanya menjauhi maksiat, tetapi mereka menghadapi ujian terberat, yaitu godaan yang datang dengan peluang sempurna. Ini adalah kondisi di mana semua faktor pendukung untuk berbuat dosa telah terpenuhi. Tidak ada saksi mata, kekuasaan ada di tangan, dan manfaat duniawinya tampak sangat menggiurkan. Bayangkan situasinya. Peluang harta haram. Ia adalah seorang bendahara atau pejabat yang memiliki akses penuh pada dana, dan tidak ada yang mengawasi. Ia bisa mengambil uang jutaan bahkan miliaran tanpa ketahuan. Peluang pelanggaran etika. Ia sendirian dengan lawan jenis, di tempat yang tersembunyi, di mana hawa nafsu sedang memuncah. Peluang jabatan haram. Ia ditawari kedudukan tinggi, asalkan ia mau menyingkirkan kebenaran atau mengorbankan prinsip agamanya. Dalam kondisi puncak godaan seperti ini, ia menolak dengan tegas. Ia tidak beralasan. Ia tidak menunda. Ia hanya mengucapkan, dengan penuh ketakutan dan ketundukan, sebuah kalimat kunci, "Aku takut kepada Allah." Mengapa ini sangat istimewa dan menjadi benteng dari fitnah akhir zaman? Iman yang murni. Penolakan ini adalah bukti bahwa keimanan yang ia miliki bukanlah iman yang lip service atau musiman,
tetapi iman yang berakar kuat di dalam hati. Ia tahu persis bahwa meskipun seluruh manusia di bumi tidak melihat perbuatannya, Allah Maha melihat. Rasa takut inilah yang menjadi benteng pertahanannya yang tak tertembus. Kekuatan karakter. Di zaman fitnah ini, banyak orang rela menggadaikan prinsip demi keuntungan sesaat. Orang yang menolak maksiat di tengah peluang emas adalah orang yang memiliki karakter sekuat baja, yang lebih mencintai pahala dan ridho Allah daripada kesenangan duniawi yang pasti sirna. Memenangkan pertarungan batin. Perjuangan terberat manusia bukanlah melawan musuh dari luar, tetapi melawan musuh di dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Orang ini telah berhasil mengendalikan nafsunya dan memenangkan pertarungan batin tersebut. Orang yang menolak maksiat di saat ia sangat mampu melakukannya, mendapatkan penghargaan istimewa. Mereka telah membuktikan bahwa mereka benar-benar hamba Allah yang loyal. Dalam hiruk-pikuk fitnah moral dan materi di akhir zaman, mereka yang mampu mempertahankan kesucian hati dan kemuliaan diri adalah mereka yang dijamin keselamatannya. Mari kita mohon kepada Allah, agar kita diberikan kekuatan untuk menolak setiap pintu maksiat yang terbuka di hadapan kita. 6. Seseorang yang bersedekah dengan rahasia. Golongan ke-6 adalah gambaran dari keikhlasan yang sesungguhnya. Seseorang yang bersedekah dengan rahasia. Di dunia yang serba terkoneksi dan dipenuhi media sosial seperti sekarang, fitnah terbesar dalam beramal adalah riya, yaitu pamer atau mencari pujian manusia. Setiap kebaikan yang kita lakukan sangat mudah diunggah, diviralkan, dan ditukar dengan like, view, dan komentar pujian. Namun, golongan istimewa ini adalah mereka yang berhasil memadamkan nafsu untuk dipuji tersebut. Mereka adalah dermawan yang tersembunyi. Sedekah yang dilakukan secara rahasia di sini digambarkan dengan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Tangan kanannya memberi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Ini bukan berarti bahwa bersedekah secara terang-terangan itu salah. Terkadang, bersedekah secara terang-terangan diperlukan untuk memotivasi orang lain. Tetapi, sedekah rahasia menunjukkan tingkatan keikhlasan yang jauh lebih tinggi. Mengapa ia melakukannya secara rahasia? Menjaga niat murni. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah semata, tanpa mencampurnya dengan niat mencari popularitas, pujian, atau ucapan terima kasih dari orang yang dibantu. Ia hanya ingin transaksinya terjadi antara dirinya dan Allah. Menghindari riya dan sum'ah. Dengan merahasiakannya, ia menutup rapat celah masuknya sifat riya, pamer, dan sum'ah, ingin didengar. Ia menjamin bahwa amalannya tetap suci dan murni 100% untuk Allah. Menjaga harga diri penerima. Memberi secara rahasia juga merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada si penerima. Si penerima tidak merasa malu atau dipermalukan. Dan izzah, kemuliaan, dirinya tetap terjaga. Ini adalah adab bersedekah yang luar biasa. Di tengah fitnah materialisme, di mana harta dianggap segalanya, bersedekah dengan rahasia membuktikan bahwa orang ini tidak terikat pada harta bendanya. Ia rela melepaskan sebagian hartanya yang dicintai, demi mendapatkan cinta yang lebih besar dari Allah. Jaminan keselamatan bagi golongan ini adalah balasan atas keikhlasan mereka yang tulus. Mereka yang konsisten menundukkan ego dan keinginan untuk dipuji demi Allah, akan mendapatkan naungannya ketika tidak ada naungan lain. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Semakin rahasia sebuah amalan, semakin besar nilai dan timbangan keikhlasannya. Mari kita cari satu amalan kebaikan yang bisa kita rahasiakan sepenuhnya dari pandangan dan pujian manusia. 7. Seseorang yang berzikir dan mengingat Allah dalam kesendirian hingga meneteskan air mata. Akhirnya, kita sampai pada golongan ketujuh, sebuah potret keintiman spiritual yang sangat mendalam. Seseorang yang berzikir dan mengingat Allah dalam kesendirian hingga meneteskan air mata. Golongan ini adalah mereka yang telah mencapai derajat muhasabah, introspeksi diri, dan khusyuk yang luar biasa. Di saat ia sendirian, tanpa ada tuntutan formalitas sholat, tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang mendengar, ia memilih untuk menyendiri bersama Tuhannya. Kesendirian, hulwah, di sini menjadi kunci. Di zaman kita, kesendirian seringkali diisi dengan smartphone, scroll media sosial, atau hiburan yang melenakan. Jarang sekali orang memanfaatkan kesendirian untuk benar-benar merenung dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Fitnah terbesar hari ini adalah kebisingan yang mematikan hati. Namun, bagi golongan ini, kesendirian adalah momen emas.
Ia berzikir, merenungkan kebesaran Allah, dan yang paling penting, ia mengingat segala dosa, kelalaian, dan kesalahan yang pernah ia perbuat. Ketika ia menyadari betapa agungnya Allah dan betapa hinanya dirinya, serta betapa besar kasih sayang Allah yang masih memberinya nafas meski ia penuh dosa, maka hatinya luluh. Hasil dari perenungan dan zikir yang mendalam itu adalah air mata yang menetes. Air mata ini bukanlah air mata kesedihan duniawi karena kehilangan harta atau jabatan. Ini adalah air mata yang sangat mahal, air mata yang keluar karena rasa takut yang jujur, takut akan balasan di akhirat, takut jika Allah tidak mengampuninya, dan takut jika ibadahnya selama ini tidak diterima. Rasa cinta yang tulus, cinta yang luar biasa kepada Allah, membuatnya malu telah banyak melalaikan perintahnya. Penyesalan yang murni, penyesalan yang mendalam atas setiap detik waktu yang terbuang sia-sia dan setiap perbuatan dosa yang telah dilakukan. Mengapa air mata ini menjadi jaminan keselamatan di akhir zaman? Hati yang keras adalah sumber segala fitnah. Hati yang keras membuat seseorang tidak peka terhadap kebenaran, sulit menerima nasihat, dan mudah terjerumus dalam kesenangan duniawi. Air mata yang tumpah karena mengingat Allah adalah tanda hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang sehat, yang sensitif terhadap dosa dan selalu mencari jalan pulang kepada Allah. Golongan ini telah memenangkan pertarungan melawan ego dan keangkuhan. Mereka berani menghadapi diri mereka yang paling jujur, mengakui kekurangan mereka, dan bertaubat dengan tulus di saat tidak ada yang menyaksikan selain Allah. Karena ketulusan ini, Allah menjanjikan naungan istimewa pada hari ketika manusia lain sibuk dengan pertanggungjawaban mereka. Oleh karena itu, mari kita alokasikan waktu sunyi kita. Matikan notifikasi, tutup pintu kamar, dan carilah momen kesendirian yang intim bersama Allah. Biarkan hati kita berbicara, biarkan air mata kita menetes. Karena air mata yang tulus karena takut kepada Allah adalah investasi terbaik kita di tengah hiruk-pikuk fitnah dunia. Luar biasa. Setelah mendengarkan ini, mari kita berkaca. Dari ketujuh golongan ini, sudahkah kita berusaha menjadi salah satunya? Targetkan minimal satu sifat. Lalu jadikan itu sebagai prioritas hidup kita. Inilah bekal kita di akhir zaman. Alhamdulillah, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke grup keluarga, teman, atau siapapun yang menurut Anda membutuhkan pencerahan ini. Karena satu share Anda bisa jadi amal jariah yang menyelamatkan. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu kesehatan yang prima, keselamatan dunia dan akhirat. Lindungilah kami dari segala fitnah akhir zaman, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, mudahkanlah rezeki hamba-Mu ini, lunaskanlah segala hutang piutang yang membebani pundak kami, gantilah ia dengan ketenangan dan kelapangan rezeki. Dan bagi hamba-hamba-Mu yang sedang menanti belahan jiwa, yang belum dipertemukan jodohnya, segera pertemukanlah mereka dengan pasangan terbaik yang Engkau ridha. Pasangan yang membawa kepada ketaatan, cinta dan kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.